Diorama siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2C BPSD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ajinda Paulisma, saya Intan Khairunisa, saya Lia Tri Utami. Jadi hari ini kita akan membuat video pembelajaran mengenai diorama siklus air untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Linda. Jadi hari ini kita akan menjelaskan secara detail dengan media 3 dimensi ini yang kita namai diorama siklus air. Pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya. Media diorama siklus air. Media diorama siklus air yang berbentuk 3 dimensi yang bertujuan untuk membantu siswa mengetahui proses terjadinya siklus air yang nantinya akan dijelaskan tentang proses-proses yang terjadi pada siklus air. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat diorama siklus air. Media diorama siklus air ini adalah 3 dimensi yang dimaksudkan untuk menggambarkan pemandangan alam yang nyata dan dapat memenuhi kebutuhan siswa akan materi yang berhubungan dengan alam seperti siklus air ini. Sehingga perlu dikembangkan media diorama yang sesuai dengan dokumen. Memiliki tujuan untuk membuat siswa tertarik dalam memahami siklus air dan diharap dapat membantu siswa untuk mengetahui dengan jelas proses terjadinya hujan. Oke, jadi kali ini kita akan ke bahan-bahannya dulu sebelum kita akan mempraktekkan diorama siklus air ini tuh penggunaannya seperti apa. Di depan ini sudah ada murid-murid, adik-adik yang nantinya akan menyimak penjelasan dari saya mengenai bagaimana diorama siklus air ini digunakan. Oke, yang pertama, bahan yang kita butuhkan untuk membuat diorama 3 dimensi ini adalah triplek, kaca atau akuarium ini, terus styrofoam, ada miniatur mainan, kapas, pompa galon, botol aqua, cat air, dan untuk alat-alat pertukangan lainnya seperti palu, gergaji, bor, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita potong dulu tripleknya. Setelah kita potong tripleknya, kita cat warna dasarnya laut dan awan ya biru putih ini. Setelah itu kita susun barang-barang seperti kaca akuariumnya, styrofoam, tanaman-tanaman. Itu kita membuat awan. Jadi gumpalan awan ini tuh kapas dan disobek-sobek terus kita bulat-bulat menjadi bulatan yang besar untuk bagian atas ini dan yang kecil untuk sebelah. Oke, kali ini kita langsung masuk saja ke bagaimana cara penggunaan media diorama siklus air ini. Oke, yang pertama-tama akan saya jelaskan. Jadi langsung saja ke bagaimana penggunaan diorama ini yang penjelasannya ini yang akan disimak oleh 3 anak-anak kecil yang comel-comel ini. Oke, jadi ya. Jadi gini, yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah jadi yang bawah ini adalah laut. Ini adalah laut, itu adalah bukit beserta tanamannya. Laut itu kan ada air. Air tersebut menguap ke atas menjadi sebuah gas karena sinar matahari. Ya. Oke, karena sinar matahari ini jadi airnya itu menguap ke atas, itu dinamakan proses evaporasi. Nah, gas-gas yang menguap itu tadi berkumpul di atas menjadi awan, ya awan seperti ini, kumpulan awan. Kumpulan awan ini dibawa oleh angin ke dataran yang lebih tinggi karena angin itu dinamakan transpirasi. Jadi prosesnya seperti ini. Ya, awan, kumpulan tadi, dia pelan-pelan berjalan karena angin ke dataran yang lebih tinggi. Nah, prosesnya itu seperti ini. Dia akan pelan-pelan. Setelah dia sudah berkumpul ke awan yang besar ini karena angin,
kondensasi. Jadi proses kondensasi itu perpindahan dari awan atau kumpulan air yang berubah tadi, evaporasi tadi, itu transpirasi, dia naik ke atas ke dataran yang lebih tinggi, itu dinamakan kondensasi. Setelah itu, karena proses berkumpulnya awan ini yang terkena oleh angin itu menyebabkan rintik-rintik hujan. Proses tersebut dinamakan presipitasi. Jadi nanti awannya dari bawah naik karena angin, dia ke dataran yang lebih tinggi berkumpul dengan awan yang lainnya. Karena angin dia akan jatuh rintik-rintik hujan seperti ini. Jadi dia akan hujan. Ini namanya presipitasi. Hujan. Jadi air siklus air itu kan seperti itu terus. Dia dari laut hujan. Ini kan nanti akan ke laut ya. Dari laut karena matahari. Terus dia naik dinamakan evaporasi. Setelah itu kumpulan itu tadi berkumpul dengan awan yang besar, itu dinamakan presipitasi. Awan yang besar ini dia berkumpul jadi satu, namanya kondensasi. Setelah itu karena angin jatuhlah titik-titik hujan, itu dinamakan proses presipitasi seperti ini. Itu dia proses siklus air. Siklus air itu akan terus seperti itu ya, akan berotasi terus berputar dari laut naik ke atas karena sinar matahari, berkumpul ke kumpulan awan, menghasilkan hujan jatuh ke laut lagi, akan terus seperti itu. Oke, karena penggunaan dari diorama ini kan sudah kakak jelaskan. Sekarang kakak mau memanggil salah satu dari kalian buat kesini. Sebentar, tenang. Untuk kesini untuk mempraktekkan sendiri. Jadi penggunaan diorama siklus air ini itu seperti apa? Ayo, yang di tengah. Boleh, silakan. Ayo. Coba. Oh iya, nah, jadi kenapa kok ini belakangnya bisa berjalan sendiri awannya ini, karena kita kasih magnet di belakangnya. Jadi bertumpuk seperti itu. Mau hujannya enggak? Mau. Oh, yeay. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu. Selanjutnya, saya yang terakhir ya, ini akan saya jelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan dari media 3 dimensi ini, diorama siklus air. Yang pertama, kelebihannya itu dia mempraktekkan secara nyata. Jadi ini adalah bentuk konkret dari materi yang kita berikan. Siklus air ya seperti ini, menguap karena matahari, terus ada hujan. Ini adalah bentuk konkret dari pembelajaran siklus air. Kelebihannya itu. Yang kedua, ini itu besar. Jadi karena bentuknya besar, itu bisa dilihat untuk pembelajaran ke anak-anak. Yang ketiga, ini menggunakan bahan-bahan yang seperti kaca dan triplek itu awet atau tahan lama, jadi dia bisa digunakan berkali-kali, jadi bisa di reusable gitu, bisa dipakai lagi, disimpan dan dipakai lagi. Kalau untuk kekurangannya itu dia besar. Ini besar, medianya 60 x 60. Jadi dia harus punya tempat yang luas untuk menyimpan media ini. Yang pertama, yang kedua, kekurangannya ini sedikit mengeluarkan biaya yang banyak karena akuarium kacanya ini full, ada pompa galon juga, elektronik, jadi harganya lebih mahal. Jadi itu dia penjelasan dan bagaimana penggunaan dari diorama siklus air ini. Terima kasih juga untuk ketiga anak-anak comel yang sudah Sama-sama. yang sudah mendengarkan bagaimana proses penggunaan media 3 dimensi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi